Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsyad Fasya, NIM 11920700035, Pendidikan Fisika kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum yang berada di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita membahas tentang apa itu kurikulum. Kurikulum adalah rancangan dari suatu kegiatan pendidikan yang dibuat untuk memfasilitasi proses berlangsungnya kegiatan pendidikan yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia sendiri ada beberapa kali pergantian kurikulum yang akan kita bahas. Kurikulum pertama yaitu pada tahun 1947 atau disebut juga dengan Rencana Pembelajaran atau dalam bahasa Belanda disebut Leer Plan. Nah, kurikulum ini dibuat berdasarkan asas Pancasila untuk membentuk manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Fokus pendidikannya terletak pada watak dan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Ya, karena kita tahu Indonesia baru merdeka pada tahun 1945, maka kesadaran bermasyarakat dan bernegara sangat penting untuk menunjang keberlangsungan kehidupan bangsa ini. Selanjutnya, pada tahun 1950. Pada tahun 1950, kurikulum pertama kali dioperasikan di sekolah-sekolah. Nah, baru pada tahun ini memuat daftar mata pelajaran dan jam pelajaran. Nah, di kurikulum ini juga ada garis-garis besar haluan pembelajarannya. Jadi ada term-term tertentu yang harus diikuti oleh setiap sivitas akademik. Nah, kurikulum ini lebih menekankan kepada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat sama seperti sebelumnya. Dan setiap pembelajaran yang dilakukan itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari untuk memperoleh pengalaman dan konsep yang faktual. Selanjutnya pada tahun 1952. Nah, 1952 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, itu pada tahun 1950. Disebut juga sebagai rencana pembelajaran terurai karena setiap guru mengampu satu mata pelajaran tertentu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, di kurikulum ini juga setiap mata pelajaran mulai dirinci dan setiap mata pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pada tahun 1964, disebut juga Rencana Pendidikan. Nah, kurikulum ini ada pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Fokusnya kepada daya cipta, rasa karsa, dan karya, serta moral. Sama seperti pengertian dari kebudayaan. Nah, tujuan pemerintah membentuk kurikulum ini itu untuk agar rakyat mempunyai keinginan akademik. Karena kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki beragam pulau dan beragam sumber daya dari setiap daerahnya masing-masing, sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal untuk membentuk suatu daerah yang berdaulat. Nah, fokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani. Selanjutnya, pada tahun 1968, kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Di kurikulum ini lebih pada mengedepankan pembinaan jiwa-jiwa Pancasila. Terus membentuk manusia Pancasila yang cerdas dan kuat, lalu memperkuat keyakinan beragama dan bernegara. Karena kita tahu negara kita meskipun merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak, tapi negara kita menjunjung yang namanya kesetaraan dan toleransi. Banyak agama yang ada di negara kita, makanya pemerintah menekankan kepada keyakinan beragama dan bernegara. Nah, materi pada saat kurikulum ini 1968 bersifat teoritis dan tidak faktual.
Selanjutnya, pada 1175, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen objektif, yaitu tujuan pembelajaran mulai dirinci, mulai dari materi, metode, dan tujuan yang sesuai. Nah, prosedur pengembangannya dilakukan dengan sistem yang instruksional. Selanjutnya, pada tahun 1984, ini juga disebut sebagai kurikulum yang disempurnakan. Melakukan pendekatan proses keahlian menggunakan metode student active learning. Siswa mengamati, mengelompokkan, dan mendiskusikan semua hal yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, pada tahun 1994, ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dibuat berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sistem semester diganti ke sistem catur-wulan, sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi yang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Kurikulum juga berorientasi pada isi mata pelajaran, pengulangan materi yang dianggap sulit. Jadi ketika ada materi-materi yang notabene-nya membutuhkan pemikiran atau membutuhkan waktu yang relatif lama, maka materi tersebut diulang-ulang agar siswa lebih dapat menyerap informasi yang ada. Nah, terdapat juga muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian daerah, atau yang lain-lain. Yang muatan lokal ini disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, sehingga diharapkan siswa dapat menghargai, menjaga, dan terus melestarikan serta mengembangkan setiap potensi daerah yang dimiliki. Selanjutnya ada kurikulum tahun 2004 atau disebut juga dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Sistem catur-wulan yang sebelumnya ada diganti lagi ke sistem semester. Nah, siswa diharapkan mampu untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru di sini sebagai fasilitator belaka. Nah, semua hal yang berhubungan atau yang ada unsur edukatif disebut sebagai bahan belajar. Jadi guru tidak hanya mentransfer ilmunya saja sebagai sumber belajar, tapi siswa juga dapat mencari sumber belajar lain selain guru. Selanjutnya ada kurikulum tahun 2006 atau disebut juga KTSP. Kurikulum ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Tiap-tiap daerah dibebaskan melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan, karena setiap daerah diharapkan mampu mengetahui sumber daya manusianya masing-masing, kelebihan sumber daya manusianya masing-masing, dan kelebihan dari daerah itu sendiri, sehingga dapat memanfaatkan SDM untuk mengembangkan SDA menjadi lebih baik lagi. Nah, yang tadi, yang tiap daerah dibebaskan melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan, ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2006 nomor 23. Di sini juga guru harus mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi daerah serta kondisi murid-murid. Karena kita tahu bahwa orang yang paling mengetahui tentang bagaimana siswa itu adalah gurunya sendiri. Selanjutnya ada kurikulum 2013 atau disebut juga dengan Kurtilas K13. Nah, kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2006 dan dibuat karena Indonesia merupakan negara dengan kesenjangan pendidikan yang relatif tinggi dengan PISA sebagai acuannya. Kita tidak melek secara literasi dan kemampuan beberapa mata pelajaran. Siswa kita hanya mampu untuk menyelesaikan permasalahan di bidang yang relatif middle, tidak melakukan
pemecahan masalah di bidang critical thinking. Nah, beberapa sekolah menjadi rintisan pada kurikulum 2013 ini. Terdapat 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual, di mana aspek sosial dan spiritual menjadi sangat penting karena kita tahu manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tanpa didampingi dengan spiritual dan sosial yang baik, maka dia tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan di dunia ini. Guru sebagai fasilitator belaka dan siswanya lebih aktif untuk mencari sumber-sumber belajar dan mencari pengalaman-pengalaman belajar guna meningkatkan skill, kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya ada kurikulum 2013 revisi. Kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum sebelumnya. Nah, terdapat beberapa poin yang disebutkan. Yang pertama adalah guru agama dan guru sosial memberikan penilaian tentang spiritual dan sosial, sedangkan guru-guru mata pelajaran tertentu hanya memberikan laporan berupa perkembangan peserta didik di dalam kelasnya atau di dalam pengawasannya. Nah, jadi guru mata pelajaran lebih fokus untuk mengembangkan materi-materi tertentu sambil diselipkan pendidikan karakter. Di sini juga guru diharapkan dapat membuat pendekatan pengajaran sesuai kreativitasnya masing-masing, sehingga tidak mengacu kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yang terakhir ini merupakan kurikulum darurat atau kurikulum pandemi. Kata Nadiem Makarim, terdapat 3 opsi kurikulum yang dapat diambil oleh satuan tingkat pendidikan atau beberapa lembaga tingkat pendidikan. Yang pertama, dapat mengacu pada kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Atau yang ketiga, melakukan penyederhanaan secara mandiri. Nah, untuk yang menggunakan kurikulum darurat, ini terdapat pengurangan di kompetensi dasar, sehingga siswa tidak terlalu dibebankan untuk menyelesaikan seluruh kompetensi yang ada, sehingga dapat berfokus kepada kompetensi esensial atau prasyarat untuk mengikuti pembelajaran di tingkat yang lebih lanjut, sehingga beban mengajar guru berkurang. Ini diharapkan untuk meningkatkan efektivitas dari sosial antar orang tua, siswa, dan gurunya itu sendiri. Dan kurikulum ini dibuat karena kita sedang menghadapi pandemi. Ya, mungkin itu saja kesimpulannya. Banyak pergantian kurikulum yang terjadi di Indonesia. Meskipun begitu, setiap tahunnya selalu terdapat penekanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya adalah penekanan pada bidang karakter. Pada bidang karakter di setiap tahunnya selalu ada, karena kita tahu negara kita ingin menciptakan seorang pemimpin yang tidak hanya cerdas, yang tidak hanya kreatif, tidak hanya mampu memanfaatkan sumber daya alam, tapi juga dapat memberikan dampak yang besar kepada negara ini, yaitu dengan meningkatkan keterampilan, dengan meningkatkan pemahaman, dan juga meningkatkan sikap, ya, karena sikap dan moral merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan mohon dikoreksi juga. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.